Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan coba belajar mengenai Pandas. Jadi Pandas itu adalah sebuah library di Python yang sangat populer untuk analisis data. Nah, Pandas menyediakan struktur data dan fungsi yang efisien untuk memanipulasi dan menganalisis data tabular, seperti data dari spreadsheet atau database. Jadi, di Pandas sendiri kita memungkinkan kita untuk melakukan import dari berbagai macam data-data yang tabular, contohnya seperti CSV, Excel, SQL, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, mengapa Pandas itu penting? Jadi, Pandas itu yang pertama mudah digunakan karena sintaksnya cukup intuitif dan mudah dipelajari. Lalu yang kedua adalah kuat atau mampu menangani data yang besar dengan efisien. Lalu yang ketiga adalah fleksibel, dapat membaca dan menulis data dari berbagai format seperti contohnya CSV, Excel, SQL. Bahkan kita juga bisa melakukan koneksi ke database seperti itu. Nah, di tutorial kali ini kita akan coba untuk menggunakan dataset yang sudah coba saya buat, yaitu seperti berikut. Jadi, ada dataset yang pertama, kolomnya adalah order ID, produk, kategori, lalu ada price, quantity, dan order date, seperti itu. Nah, untuk file ini itu akan saya simpan menjadi dataset.csv dan nantinya akan coba saya import ke dalam Pandas. Nah, di tutorial kali ini kita akan coba untuk menggunakan Google Colab. Jadi, Google Colab seperti yang tampak di layar adalah seperti ini. Jadi di sebelah kanan di sini nanti akan ada kodenya, lalu yang di sebelah kiri ini akan ada datasetnya seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan coba untuk mengupload datasetnya dengan cara klik di sini. Lalu kita buka yang dataset.csv. Kita upload dataset.csv. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Seperti itu. Nah, oke. Pertama-tama kita akan coba untuk belajar mengenai struktur data utama pada Pandas gitu ya. Jadi ada yang namanya series dan ada yang namanya data frame. Jadi untuk data tabular sendiri itu datasetnya adalah seperti ini ya. Jadi ada series dan data frame. Nah, bedanya apa? Kalau series itu bentuknya adalah array satu dimensi yang berlabel yang mampu menampung data apapun. Contohnya integer, string, float, atau objek Python seperti itu. Jadi bayangannya itu hanyalah satu kolom saja jika series. Lalu jika data frame, jadi data frame itu struktur data dua dimensi yang berlabel dengan kolom-kolom yang bisa memiliki tipe data berbeda. Ini contohnya seperti spreadsheet atau tabel SQL dan merupakan struktur data yang paling sering digunakan di Pandas. Jadi yang paling mendasar adalah series, itu terdiri dari satu kolom saja, sedangkan data frame itu terdiri dari beberapa kolom dan memungkinkan tipe-tipe yang berbeda seperti itu. Nah, oke, pertama-tama untuk cara menggunakan Pandas sendiri, kita perlu mengimport Pandasnya, yaitu caranya adalah sebagai berikut. Jadi pertama-tama kita ketikkan import pandas as pd. Jadi kita mengimport Pandas lalu kita aliaskan sebagai pd seperti itu. Ini adalah notasi umum atau sintaks yang umum yang digunakan. Jadi Pandas itu biasanya disingkat dengan pd seperti itu. Lalu untuk membuat series gitu ya, kita bisa menggunakan array. Nah, caranya kita bisa membuat series dengan cara s sama dengan pd.series, lalu kita masukkan array sebagai isinya seperti itu. Contohnya di sini adalah array 1, 3, 5, 7, 9. Lalu di print seperti ini. Lalu kita coba jalankan, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah sebuah series dengan tipe integer dengan indeks pertama, indeks ke-0 adalah 1, indeks pertama adalah 3, indeks kedua adalah 5, indeks ketiga adalah 7, dan indeks keempat adalah 9. Seperti itu. Jadi ini adalah representasi dari series yang sudah kita buat di sini. Gitu. Lalu yang kedua adalah data frame. Nah, data frame itu apa bedanya? Jadi kalau di series di sini hanya satu, lalu jika data frame itu bisa beberapa kolom. Nah, contohnya di sini ada kolom nama yang berisi array Ali, Budi, Cici, dan Dedi. Lalu ada kolom usia dengan value array 25, 30, 22, 35, dan kolom kota dengan array value-nya adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Lalu kita coba untuk masukkan ke data frame. Di sini adalah df contoh.
Lalu untuk membuat data frame di pandas, caranya adalah pd.dataframe dalam kurung data, di mana data ini adalah variabel yang kita buat dengan menggunakan dictionary di sini. Seperti itu. Lalu kita coba print dan hasilnya adalah sebagai berikut. Waktu kita run, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah representasi dari dictionary yang sudah kita ubah menjadi pandas di Python ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi selain kita menggunakan codingan seperti ini, nah kita juga bisa menggunakan CSV. Jadi kita bisa mengimport data dari CSV. Jadi data CSV yang sudah kita buat di sini, sudah kita upload di sini, itu kita coba untuk import seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya cukup mudah. Jadi pertama kita definisikan dulu variabelnya df misalnya, lalu kita coba read CSV-nya dengan cara pd.readCSV dan kita arahkan path-nya ke dataset sini. Nah, caranya gimana? Caranya kita copy aja di sini, lalu kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Lalu coba kita print hasilnya, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini adalah data frame, di mana data frame ini terdiri dari kolom order ID, product, kategori, price, quantity, dan order date. Nah, ini akan sama dengan CSV yang sudah kita buat di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan eksplorasi data. Jadi, di Pandas sendiri kita bisa melakukan eksplorasi data. Contohnya, yaitu yang pertama kita bisa melihat 5 baris pertama. Caranya adalah dengan df.head. Lalu kita akan coba untuk run, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, df.head sendiri, di sini kita bisa memberikan parameter. Misalnya kita tidak ingin 5, misalnya kita ingin menampilkan 6, kita tinggal masukkan saja 6 seperti ini, maka akan muncul 6 baris pertama, seperti itu. Nah, jika 5, maka akan seperti ini. Nah, hanya ada 5 baris yang akan tampil. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat 5 baris terakhir dari data. Di sini kita bisa menggunakan df.tail. Nah, hasilnya adalah seperti berikut. Jadi ini adalah 5 baris terakhir dari datanya. Seperti itu. Lalu untuk mendapatkan ringkasan teknis dari data frame, kita bisa menggunakan df.info. Kita coba run seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat informasi dari dataset kita. Contohnya di sini terdapat kolom order ID, produk, kategori, price, quantity, dan order date, di mana masing-masing ini itu memiliki tipe-tipe masing-masing. Contohnya di sini order ID bertipe integer, lalu produk bertipe objek, lalu kategori bertipe objek, lalu price bertipe float. Float itu adalah angka yang ada komanya. Lalu ada quantity, di sini bertipe integer. Jadi integer adalah angka yang tidak ada komanya. Lalu ada order date bertipe objek. Jadi di sini Pandas akan coba untuk mendeteksi dari kolom yang sudah ada, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan ringkasan statistik untuk kolom numerik, kita bisa menggunakan df.describe. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk kolom numerik, jadi di sini hanya ada integer, float dan integer. Di sini adalah order ID, price, dan quantity. Nah, di sini maka ringkasan statistiknya hanya untuk kolom numerik saja. Contohnya di sini adalah order ID, price, dan quantity, di mana di sini count-nya di sini adalah 9. Jadi count dari price itu hanya ada 9 ya. Di sini juga sama seperti itu. Lalu quantity adalah 10. Lalu di sini juga terdapat informasi seputar mean atau rata-rata, lalu ada STD, lalu ada min, nilai minimum, atau selanjutnya ada 25% atau kuartil 1, lalu ada 50% atau median, lalu ada 75% atau Q3, lalu ada max atau nilai maksimum, seperti itu. Jadi ini adalah cara untuk menampilkan ringkasan statistik dari dataset yang kolomnya adalah numerik. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa untuk melihat dimensi dari data frame kita. Contohnya seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan df.shape. Lalu kita juga bisa melihat kolom-kolom dari data frame kita, yaitu dengan cara menggunakan df.columns to list. Jadi kita
kita convert ke list. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini bentuk data frame-nya adalah 10,6, artinya adalah 10 baris dan 6 kolom. Lalu nama kolomnya di sini adalah order ID, produk, kategori, price, quantity, dan order date. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita akan masuk ke seleksi dan indexing data. Jadi di Panda sendiri kita bisa melakukan seleksi dan indexing data. Nah, caranya bisa menggunakan array seperti ini atau kurung kotak seperti ini atau .log lalu kurung kotak lalu .ilog kurung kotak seperti itu. Nah, untuk kurung kotak sendiri di sini adalah untuk memilih satu atau beberapa kolom. Lalu .log digunakan untuk memilih berdasarkan label, nama baris atau kolom. Lalu .ilog untuk memilih berdasarkan posisi integer atau indeksnya. Indeks baris atau indeks kolom. Nah, cara untuk memilih satu kolom saja, ini hasilnya adalah sebagai berikut. Kita coba run df dalam kurung produk. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi kita sudah menyeleksi data frame kita dengan hanya satu kolom saja, yaitu kolom produk. Nah, ini akan sama dengan yang di sini. Seperti itu. Nah, hasilnya adalah df produk dengan rincian sebagai berikut. Lalu, jika kita ingin menyeleksi lebih dari satu kolom, kita bisa menggunakan kurung-kurung seperti ini, lalu kita masukkan kolom yang ingin kita seleksi. Contohnya adalah produk, price, dan kategori. Coba kita run, maka kita akan mendapatkan 3 kolom sesuai dengan kolom yang sudah kita masukkan. Di sini ada produk, price, dan kategori. Maka hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu ada produk, price, dan kategori. Nah, selanjutnya kita coba untuk memilih baris berdasarkan label index dengan .log. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita akan mengambil posisi 0 sampai 2 seperti ini. Jadi maka akan tampil sebagai berikut. df.log maka akan tampil semua kolom dengan baris 0 sampai 2. Oke, lalu selanjutnya ada juga seperti ini. Jadi df.log kita bisa memasukkan 0,2. Lalu kita bisa seleksi kira-kira kolom mana saja yang akan kita ambil. Contohnya di sini adalah produk dan price. Ketika kita coba run, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi selain menyeleksi 0 sampai 2, lalu kita coba ambil juga kolomnya, yaitu produk dan price. Nah, di sini adalah irisan dari ini. Produk di sini dan price di sini. Maka akan hasilnya adalah seperti berikut. Oke, lalu selanjutnya kita juga bisa menggunakan ilog, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, ini akan tampil seperti ini, seperti itu. Oke, lalu yang selanjutnya kita juga bisa melakukan filtering data di Pandas. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah sebagai berikut. Jadi, kita bisa melakukan filtering dengan cara nested array seperti ini ya. Jadi, caranya kita bisa df kategori sama dengan elektronik. Nah, artinya kita akan menyeleksi data frame kita dengan yang kategorinya adalah elektronik seperti itu. Lalu kita coba run, maka yang akan tampil di sini adalah baris-baris di mana yang kategorinya adalah elektronik. Seperti itu. Lalu selain itu kita juga bisa menyeleksi jika syaratnya tidak hanya satu. Contohnya di sini jika yang di sini hanya ada df kategori sama elektronik. Nah, di sini kita juga bisa menyeleksi ketika price-nya itu lebih dari 1 juta. Nah, caranya itu sama dengan yang di atas ya. Kita bisa kopikan saja seperti ini, df kategori sama dengan elektronik, dan df price lebih dari 1 juta. Nah, sehingga dia akan menyeleksi barang-barang yang kategorinya elektronik dan price-nya adalah lebih dari 1 juta. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, maka akan tampil barang-barang yang berkategori elektronik dan price-nya lebih dari 1 juta. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menambah dan menghapus kolom. Nah, cara menambah dan menghapus kolom itu bisa seperti ini. Jadi kita bisa membuat kolom baru dengan kolom-kolom yang lainnya yang didasarkan dari rumus. Contohnya di sini adalah total sales, di mana total sales ini itu sama dengan df price dikali dengan df quantity. Jadi
ini sama dengan mengalihkan di tiap barisnya dengan price dan quantity-nya hingga menjadi satu kolom baru di tiap barisnya dengan total sales. Maka ketika kita coba run, maka akan seperti ini. Jadi dari data frame tadi yang di sini hanya sampai order date sebelumnya, nah setelah kita tambahkan total sales, maka di paling kanan di sini akan ada kolom baru di mana ini adalah bernama total sales yang didapat dari price dikali dengan quantity. Contohnya di sini. Di sini adalah 15 juta dikali 1, maka hasilnya 15 juta. Lalu di sini ada 250 dikali 2 adalah 500.000 dan seterusnya. Jadi total sales di sini itu adalah perkalian antara price dikalikan dengan quantity. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa menghapus kolom di pandas. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan df.drop. Lalu dengan tambahan parameter di mana aksis sama dengan 1, yang artinya kita akan menghapus seluruh nilai di kolom tersebut dan kolom-kolomnya juga. Lalu in place sama dengan true, yang artinya kita akan menghapus kolomnya dan memasukkan lagi di data frame ini. Jadi jika tidak menggunakan in place maka tidak akan berubah, sedangkan jika menggunakan in place maka akan di replace dengan nilai yang baru. Nah, di sini akan df.drop total sales aksis sama dengan 1, in place sama dengan true, maka akhirnya total sales akan hilang seperti itu. Jadi ini akan kembali ke data frame yang awal seperti itu. Nah, oke. Lalu selanjutnya adalah kita bisa menangani data yang hilang atau missing values. Jadi di dunia nyata itu seringkali data kita itu tidak lengkap. Nah, Pandas itu menyediakan cara untuk menangani nilai yang hilang, di mana ini biasanya direpresentasikan sebagai NaN atau not a number. Nah, perhatikan pada data kita kursi kantor memiliki harga yang kosong. Nah, kita bisa lihat ya, contohnya adalah seperti ini. Ketika kita ingin mengecek nilai nul dari setiap kolom, kita bisa menggunakan df.isNull.sum. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini terlihat bahwasanya di price di sini terdapat satu nilai yang hilang. Ada satu nilai yang hilang. Nah, oleh sebab itu kita bisa menghapus kolomnya dengan cara df.drop. Nah, lalu df.drop ini kita masukkan ke df_clean. Lalu selanjutnya df_clean akan kita cek apakah sudah terhapus atau tidak. Nah, maka akan seperti ini. Jadi di sini df_clean isinya sudah tidak ada nilai yang hilang seperti itu. Lalu selain menghapus, kita juga bisa mengisi nilai nul dengan nilai tertentu. Contohnya di sini kita bisa menggunakan df mean gitu ya. Mean itu artinya adalah rata-ratanya. Nah, kita bisa mengisi dengan nilai rata-ratanya dengan cara yang pertama, kita masukkan dulu nilai mean-nya ke variabel mean price, lalu sama dengan df price. Jadi di sini kita seleksi price-nya, lalu kita ambil rata-ratanya. Jadi kita agregat rata-ratanya, lalu kita masukkan ke df field, lalu df.fillna, di mana price yang nilainya 0, maka akan diisi dengan mean price. Lalu kita akan cek di sini df field-nya, dan di sini masih terdapat 10 gitu ya. Jadi tidak ada yang dihapus, tapi di price yang tadinya adalah 9 gitu ya, akan menjadi 10. Jadi dia sudah diisi dengan rata-ratanya. Oke, lalu yang selanjutnya kita juga bisa melakukan grouping atau agregasi. Nah, di sini ada beberapa terms yang bisa kita gunakan. Di sini ada split, di mana split ini adalah memecah data menjadi beberapa grup berdasarkan kriteria. Lalu kita bisa menggunakan apply, di mana kita bisa menerapkan fungsi ke sebuah grup, misalnya sum, min, atau count. Lalu kita bisa menggunakan combine, di mana ini adalah menggabungkan hasil menjadi struktur data baru. Nah, di sini kita bisa cek ya dengan cara df.groupby. Nah, df.groupby ini adalah sebuah keyword di mana kita bisa melakukan group by. Nah, yang di group by apa? Yang di group by adalah kategorinya, lalu yang diambil adalah price-nya. Lalu kira-kira yang diagregasi apa? Nah, mean ya atau rata-ratanya. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini akan muncul kategori di mana masing-masing kategori ini itu akan berisi price, di mana price-nya ini adalah rata-ratanya. Seperti itu. Jadi ini adalah seperti pivot table di Excel,
tapi ini kita bisa lakukan di Pandas dengan cara menggunakan df.groupby. Groupby berdasarkan kategori yang di groupby adalah kategori, nilai yang diambil price-nya, lalu yang diagregasi adalah mean, seperti itu, atau rata-ratanya. Oke, namun kita juga bisa menggunakan beberapa kolom langsung sekaligus, agregasi sekaligus, jadi tidak hanya satu ya. Contohnya di sini kita bisa menggunakan, misalnya kita group by kategori, lalu kita agregasi berdasarkan rata-rata harganya, total kuantitas, dan jumlah produknya, di mana rata-rata harga di sini adalah rata-rata dari price, lalu total kuantitas diambil dari sum of quantity, lalu jumlah produk di sini diambil dari count of product. Lalu kita coba run, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada rata-rata harga, lalu ada sum of quantity, dan count of product, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita bisa menyimpan ke dalam data frame, seperti itu. Jadi setelah melakukan analisis, kita bisa menyimpan data frame yang sudah kita buat ke dalam file CSV. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini yang tadi ya kita coba untuk menambahkan total sales yang tadi sudah dibuat di field, di mana isinya adalah price dikali quantity, kita masukkan ke total sales, lalu hasilnya akan kita masukkan ke hasil analisis penjualan.csv, seperti itu. Lalu kita simpan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, setelah itu kita coba refresh, lalu coba kita download filenya, lalu coba kita buka, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah file CSV yang sudah kita olah datanya. Jadi di sini ada order ID, produk, kategori, price, quantity, order date, dan total sales. Di mana total sales ini itu adalah perkalian dari price dikali quantity, dan di sini sudah tidak ada price yang kosong di data awalnya. Seperti itu. Oke, seperti itu adalah beberapa dasar-dasar dari Pandas. Masih banyak sekali fitur canggih, seperti contohnya merging, time series, visualisasi data, dan lain-lain. Oke, mungkin seperti itu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat.